Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi mempersembahkan video simulasi sidang musyawarah mahasiswa. Adapun para pemerannya adalah sebagai berikut. Gimana sih garis besar Mumas FIK itu? Pertama, ada sidang pendahuluan yang membahas tata tertib, quorum, agenda Mumas, dan pemilihan presidium tetap. Dilanjut dengan sidang pleno 1 yang membahas tentang laporan kerja BLM dan laporan pertanggungjawaban BEM. Kemudian ada sidang pleno 2 yang membahas tentang pemilihan ketua BEM dan ketua BLM. Dan yang terakhir ada sidang komisi yang membahas ADART, GBHK, dan teknis pemilihan ketua BEM dan BLM untuk periode berikutnya. Gimana sih gambaran pelaksanaan Mumas FIK? Let's see it together. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ketiga presidium sementara yang merupakan presidium tetap tahun sebelumnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Sylvia sebagai presidium 1. Saya Vivani Linggapelia sebagai presidium 2. Saya Siti Aprianti sebagai presidium 3. Baik, seperti yang tercantum dalam tata tertib tahun sebelumnya, bahwa sebelum kita memulai persidangan, peserta sidang harus sudah memenuhi quorum. Quorum adalah syarat jumlah minimal peserta sidang dimulai agar keputusan dapat dianggap sah. Adapun sesuai aturan, jumlah fraksi yaitu 8, sehingga minimal harus hadir 5 fraksi. Baik, sekarang izinkan saya untuk mengabsen terlebih dahulu dari tiap fraksi. Untuk fraksi 2021, apakah sudah hadir? Hadir pres. Hadir pres. Baik, terima kasih. Untuk fraksi 2020, apakah sudah hadir? Siap hadir. Baik, terima kasih. Dari fraksi 2019, apakah sudah hadir? Hadir pres. Baik, terima kasih. Dari fraksi 2018, apakah sudah hadir? Hadir pres. Baik, terima kasih. Dikarenakan jumlah fraksi sudah mencapai quorum, maka untuk sidang pendahuluan yang akan membahas tentang tata tertib Mumas Etika, quorum, agenda Mumas, dan pemilihan presidium tetap dibuka. 3 kali ketukan membuka sidang secara resmi. Baik, saat ini kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu untuk mengkaji tata tertib Mumas Etika. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada para fraksi, apakah dibahas secara per pasal atau per bab? Fraksi 2021 per bab pres. Fraksi 2020. Baik, terima kasih. Dari fraksi 2021 per bab. Dari fraksi yang lain bagaimana? Per bab pres. Baik, terima kasih. Dari fraksi yang lain bagaimana? Apakah sepakat? Per bab. Per bab juga. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan tata tertib Mumas FIK dibahas secara per bab. 1 kali ketukan mengesahkan pembahasan secara per bab. Lalu saya ingin bertanya untuk teknisnya, apakah akan dibacakan oleh presidium atau dibaca oleh masing-masing fraksi? Dibacakan oleh presidium pres. Baik, bagaimana dengan fraksi yang lain? Sepakat presidium. Karena fraksi sudah sepakat dibacakan oleh presidium, maka izinkan saya untuk memulai pembacaan tata tertib Mumas FIK. Sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi 2020, Bab 1, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang. Pasal 1, Kedudukan. 6. Memilih dan menetapkan Ketua BLM dan BEM Fakultas Ilmu Kesehatan masa bakti 2021. Itulah tata tertib Bab 1. Bagaimana fraksi? Apakah sepakat dengan Bab 1? Sepakat. Baik, terima kasih. Di sini saya tidak mendengar kata tidak sepakat, maka Bab 1 tata tertib Mumas Etika disahkan sementara. 1 kali ketukan mengesahkan keputusan bab per bab atau keputusan sementara. Selanjutnya, Bab 2, peserta sidang musyawarah mahasiswa. Dan seterusnya. Free memory. Bagaimana fraksi? Apakah sepakat dengan Bab 2? Atau ada yang ingin diubah pada Bab 2 ini? Sepakat. 2021 sepakat. Baik, terima kasih. Sepakat. Interupsi, point of view, apakah diperbolehkan? Interupsi adalah memotong pembicaraan orang lain. Salah satu jenis interupsi adalah interupsi point of view, yaitu interupsi yang dimaksudkan untuk memberikan usulan atau menawarkan saran, permintaan, atau gagasan terkait persoalan yang sedang dibahas dalam persidangan. Diperbolehkan untuk fraksi 19? Saya setuju dengan poin 5 pada
Baik, terima kasih kepada fraksi 19. Bagaimana kepada fraksi yang lain? Apakah sepakat dengan order yang diminta oleh Salsabila dari fraksi 19 ini? Interupsi point of view, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan pada fraksi 2020. Iya, dari fraksi 2020 tidak setuju, dikarenakan jika pasal tersebut dihapuskan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari fraksi 2020. Saya tanyakan kembali kepada fraksi 19, bagaimana dengan pendapat dari fraksi 2020 ini? Apakah sepakat? Tetap tidak setuju ya Presidium. Mohon dipertimbangkan kembali apa yang sudah saya katakan barusan. Fraksi pun kemudian saling memberikan pendapatnya. Pembahasan ini sudah berlangsung cukup lama, namun masih belum ditemukan kata sepakat. Interupsi point of view, apakah diperbolehkan? Silakan diperbolehkan kepada fraksi 2021. Karena permasalahan ini sudah berlarut-larut dan belum juga ditemukan kesepakatan, saya memberi saran ya untuk meminta pandangan SC terkait permasalahan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada fraksi 2021 yang telah menyampaikan point of view untuk adanya pandangan dari SC. Bagaimana dari fraksi yang lain, apakah menyetujuinya? Ketika ada SC ataupun peninjau yang akan memberikan pencerahan, maka harus meminta persetujuan fraksi terlebih dulu. Setuju. Baik, terima kasih. Dikarenakan para fraksi sudah sepakat untuk adanya pandangan dari SC, kepada SC dipersilahkan untuk menyampaikan pandangannya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Presidium. Dari pandangan SC sendiri, sekian mungkin, Pak. Terima kasih Presidium. Baik, terima kasih kepada SC yang telah memberikan pandangannya. Kemudian saya tanyakan kembali kepada para fraksi dari 2020 dan 2019, bagaimana, apakah sudah ada pencerahan? Interupsi point of view Presidium. Dipersilakan fraksi sendiri. Saya tetap tidak setuju ya karena terima kasih Presidium. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada fraksi 2019. Di sini karena saya tidak menemukan kata sepakat, maka dari itu saya menawarkan untuk melakukan lobbying 2 kali 5 menit. Dan untuk skorsing dimulai dari 1 kali 5 menit pertama. Untuk lobbying saya... Lobbying adalah proses diskusi antara peserta sidang di luar pengaturan pimpinan sidang. Jika sidang online, lobbying dilakukan melalui breakout room. Sedangkan jika offline, lobbying dilakukan di luar ruangan sidang. Skorsing 1 kali 5 menit dicabut. Bagaimana dari para fraksi? Apakah sudah menemukan kata sepakat atau perlu melanjutkan ke 1 kali 5 menit berikutnya? Dari fraksi 2021 perlu pres. Perlu pres. Baik, dilanjutkan kepada 1 kali 5 menit berikutnya. Lobbying pun dilakukan melalui breakout room. Skorsing 1 kali 5 menit berikutnya dicabut. Bagaimana dari fraksi? Apakah sudah menemukan kesepakatan? Fraksi 2021 belum pres. Fraksi 2019 belum pres. Baik, dikarenakan belum menemukan kata sepakat, mungkin untuk pengambilan keputusan bisa dilakukan secara voting, Jika setelah lobbying tidak ditemukan kata sepakat, maka akan diadakan voting. yaitu pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, di mana dilakukan apabila jalannya musyawarah sudah mengalami kebuntuan. Adapun untuk opsi yang pertama yaitu menghapuskan poin 5 pasal 7, dan untuk opsi kedua yaitu poin 5 pasal 7 tetap diadakan. Mungkin saya tanya satu-satu terlebih dahulu ya. Opsi Kan suara terbanyak yaitu dari opsi 1, maka dengan ini saya menyatakan bahwa opsi yang pertama yaitu menghapuskan poin 5 pasal 7 disepakati. Begitupun seterusnya sampai pembahasan tata tertib Mumas selesai. Baik, selanjutnya bab 6 penutup. Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh presidium dengan persetujuan peserta sidang. Bagaimana fraksi untuk bab 6 ini, apakah sepakat? Sepakat. Sepakat, Pres. Baik, terima kasih. Saya tidak mendengar kata tidak sepakat, maka untuk bab 6 ini disahkan sementara. Alhamdulillah pembahasan tata tertib Mumas FIK sudah sampai pada bab yang terakhir. Karena itu saya ingin menawarkan kepada fraksi apakah ingin melakukan PK. PK atau peninjauan kembali yaitu mereview keputusan yang telah disepakati untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Saya tanya kembali kepada fraksi 18, apakah akan melakukan PK? Tidak, Pres. Baik, terima kasih. Karena tidak ada, berarti untuk fraksi apakah semuanya sudah sepakat? Sepakat, Sepakat. Pres.
Baik, kami akan membacakan ketetapan tentang tata cara Mumas Keputusan Sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi tahun 2021. Nomor 3, garing Mumas, garing FIK, garing 12, garing 2021, tentang tata tertib Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi tahun 2021, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Mengesahkan agenda sidang musyawarah mahasiswa 21 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi tahun 2022. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terjadi kekeliruan di dalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tasikmalaya tanggal 2 Oktober 2021, waktu pukul 10.56 waktu Indonesia Barat. Pimpinan sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi, Presidium 1, Dea Silvia, menandatangani. Presidium 2, Tiffany Gapelia menandatangani. Presidium 3, Siti Aprianti menandatangani. Keputusan Sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi tahun 2021 nomor 3 garing Mumas garing FIK garing 12 garing 2021 tentang tata tertib Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi disahkan. Begitulah seterusnya sampai masuk ke agenda pemilihan presidium melalui mekanisme yang telah disepakati oleh peserta sidang. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke agenda yang selanjutnya, yaitu pemilihan presidium tetap. Tidak ada aturan tertulis untuk teknis pemilihan presidium, sehingga teknisnya diserahkan kepada peserta sidang. Alhamdulillah, karena sudah terpilihnya presidium tetap Mumas FIK, saya serahkan palu sidang kepada presidium tetap. Oke, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, palu sidang saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ketiga presidium tetap yang sudah terpilih, dengan tugasnya Presidium 1 untuk memimpin dan memandu jalannya sidang, Presidium 2 untuk menerima perizinan, dan Presidium 3 sebagai notulensi. Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, sekarang kita masuk ke rapat pleno pertama, yaitu untuk membahas. Dan seterusnya, sama seperti mekanisme sebelumnya, sampai akhir sidang pleno dan sidang komisi selesai. Setelah semua agenda sidang selesai dan sudah disahkan, maka sidang diakhiri dengan sidang paripurna untuk mengesahkan semua hasil agenda sidang pada Mumas FIK. Dan itulah simulasi sidang musyawarah mahasiswa dari Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Kami berpesan, Mari jadikan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi Lebih baik lagi, dengan peran aktif Dan kontribusi penuh Tema etika dalam Mumas FIK 2021. Yeay!